yang dialami para korban dan bagaimana cara bertahan dari musibah ini. Kita terhubung secara virtual dengan salah satu relawan yang ikut menyelamatkan para santri, Wiono Winarno, Technical Rescue and Recovery Specialist. Selamat sore, Pak Wiono. Sore, Mas. Baik, Pak Wiono, sebelumnya saya ingin meminta penjelasan dulu dari Anda. Tim SAR gabungan ini tadi sebelumnya Kepala Basarnas mengatakan ada golden time yang harus dikejar begitu. Bisakah Anda jelaskan secara singkat saja apa sebenarnya golden time ini? Ya, golden time itu sebenarnya kalau dalam upaya penyelamatan korban berhubungan dengan medis. Ya. Jadi seseorang yang tertimpa cedera atau kecelakaan gitu, badan ini mampu mengatasi kerusakannya sendiri itu dalam waktu 1 jam. Sehingga idealnya dalam waktu 1 jam sampai di rumah sakit. Nah, tetapi kalau pertanyaannya dikaitkan dengan operasi penyelamatan di bangunan runtuh, semua negara atau organisasi punya SOP masing-masing. Seperti Kepala Basarnas menyampaikan 72 jam, atau ada beberapa negara 7 hari. Kemudian beberapa studi akhir-akhir ini berdasarkan statistik ada orang bertahan sampai 2 minggu, bahkan ada yang 18 hari. Itu mengenai golden time. Baik, untuk kalau kita sendiri, Pak Wiono, ini berapa hari golden time kita, khususnya yang sedang dikejar oleh teman-teman Basarnas di sana? Kalau yang kita kejar sekarang ini adalah bahwa korban kita sudah bisa mencapai korban. Jadi kita bisa memberikan dukungan hidup. Kemudian saya tidak bisa memberitahu informasi detail, tapi kalau melihat tingkat terparahannya, semoga beliau bisa diselamatkan. Baik, Pak Wiono, bisakah Anda memberikan kami sedikit update begitu tentang penanganan di sana? Apakah informasi yang terakhir yang kami dapatkan sudah ada setidaknya 15 titik yang diidentifikasi begitu oleh teman-teman Basarnas di sana, 8 titik hitam begitu ya, dan 7 titik merah. Bisakah elaborasi lagi lebih lanjut terkait hal ini? Oke, warna itu biasanya diperuntukkan untuk korban ya, merah, hijau, atau hitam itu. Kemudian mengenai operasi penyelamatan, sebenarnya kita ada beberapa pendekatan kalau melihat tingkat keparahannya. Jadi kita sebenarnya ada 2 cara. Satu adalah kita memindahkan puing terpuing, tapi kita memerlukan teknologi. Yaitu kita butuh lifting, kemudian butuh cutter speeder yang diinstal dalam kendaraan berat. Dan itu butuh operator yang handal, kemudian kita ambil satu-satu, jadi per tiang-tiang itu, karena itu model runtuhannya adalah pancake. Yang kedua adalah yang terakhir, yang biasanya diperagakan oleh negara-negara yang dengan keterbatasan peralatan, kita akan mengambil dari bawah. Jadi artinya tidak bisa dari samping gedung atau dari atas karena sulit, jadi kita ambilnya dari bawah. Ini sebenarnya perencanaan ini gampang sih kalau kita ngomong, tapi kalau kita membuat itu, kita butuh effort. Karena kita harus menjebol dinding dan lain-lain. Baik, artinya Pak Wiono, upaya yang sedang dilakukan oleh teman-teman di sana itu membuat semacam katakanlah lubang begitu ya, dari bawah untuk menuju ke atas, ke dasar bangunan. Ya, untuk melonggarkan keterperangkapan itu. Oke, baik. Kemudian untuk menentukan kemana arah lubang itu dengan titik-titik yang sebelumnya saya sebutkan tadi, begitu ya? Oke, nah kebetulan kalau lihat situasinya kita bisa melihat secara visual secara mudah. Kita tidak perlu menggunakan peralatan teknologi, kamera atau deteksi gitu, karena teman-teman sudah bisa melatih. Jadi bisa memprediksi mana yang aman untuk bisa tindakan aman untuk korban itu. Oke, baik. Kalau dengan peralatan yang digunakan, artinya tidak ada keterbatasan lagi, Pak Wiono ya? Kalau saya melihat sih sebenarnya harus ditambah peralatannya. Harus ditambah. Jadi ada beberapa peralatan yang sekarang cukup maju gitu. Kemudian kalau lihat di lapangan ya kita butuh shoring, wall shoring. Kemudian kita butuh alat untuk mengukur itu kalau goyangnya kemana ketika alat itu bekerja. Kemudian ada beberapa hal ganjal-ganjal kayu shoring itu bisa dibuat sebenarnya. Kemudian dari sisi manusianya kita butuh operator-operator yang handal dalam hal ini.
Baik, Pak Wiono, lalu singkat saja, lalu alat-alat itu apakah sudah akan disegera dipenuhi oleh tim atau mungkin pemerintah terkait, atau bekerja dulu dengan alat seadanya yang ada saat ini, Pak Wiono? Sementara kita menggunakan sumber daya yang ada, menggunakan sumber daya yang ada di Indonesia. Maksudnya ada beberapa tim selain Basarnas yang akan membantu di sana. Baik, Pak Wiono, kita berharap agar proses evakuasi berjalan lancar, tidak ada kendala begitu ya, dan semoga semua para santri yang masih terjebak ini dapat selamat, Pak Wiono. Terima kasih Pak Wiono sudah berbagi informasi bersama kami di Berita Sore. Selamat sore.